Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Ya, oke, Mbak Amalia, silahkan. Saya Amalia. Setahu saya di sini, Bu, di tengah-tengah leher di sini. Yang Ya. kayak garis gitu. Oke. Ya, jadi di saluran leher ya. Bagian leher ya, tiroid dan paratiroid itu ada letaknya berdekatan ya. Nanti kalau kita kata teman-teman nanti ingat ya dulu pada saat kita belajar anatomi itu yang bentuknya seperti apa itu ya, semacam kupu-kupu ya itu. Nah, ada seperti itu. Nah, kalau untuk tiroid dan paratiroid ini nantinya akan berkaitan dengan produksi hormon apa sih? Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Yes. Hormon tiroksin dan paratiroksin, Bu. Mbak Adinda ini tadi ya? Iya, Bu. Hormon tiroksin dan paratiroksin. Adakah teman-teman yang mungkin tidak setuju dengan jawaban Mbak Adinda? Izin menjawab, Bu. Saya Fisbilla. Mungkin ada hormon triodotironin sama tiroksin. Oke, baik. Ya. Ada yang mau menambahkan? Mungkin terima kasih Mbak Fisbrila. Ya, tadi ada triiodotiroid ya, sama tiroksin. Jadi ya, saya sedikit perbaiki untuk penyebutannya biar nanti nggak keliru karena memang ribet. Ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Bu Yeni. Ya, Mbak Tujo. Ya, Tunjung 33. Ada hormon satu lagi yang belum disebutkan oleh Beris, ada kalsitonin. Oke, ya. Jadi, ya, kalau untuk hormonnya, ya nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya pada saat kita belajar itu. Nah, kalau untuk hormonnya sendiri, kita menyebutnya masih sama, ya, hormon tiroid dan paratiroid. Tetapi, ya, bentuk dari hormon tiroid itu sendiri, tadi seperti yang disebutkan Mbak Fisbrila tadi, ya ada yang dalam bentuk T1, T2, T3, T4. Ya, T3 kan tadi triiodotiroid. Ya, kemudian T4 adalah tiroksin. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari hormon tiroid itu sendiri. Gitu ya. Nah, sedangkan kalsitonin tadi yang terkait dengan paratiroid itu nanti ceritanya agak panjang ya kalau kita bicara kalsitonin karena terkait juga dengan ginjal itu ya. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi. Oke, baik, terima kasih. Ini kok yang aktif hanya 5 orang, ini yang lain kemana? Ya, itu dengan sistem endokrin dan hormon yang memang harus kalian kuasai. Sebenarnya masih ada yang lain lagi ya selain itu ya. Masih ada kelenjar adrenal dan yang lain-lain. Tetapi memang kenapa hanya ini yang kami berikan ya. Kita sesuaikan dengan kasus yang ada di lapangan itu ya. Memang kalau terkait dengan hormon, endokrin hormon itu memang yang paling banyak tentunya adalah DM ya. Kemudian tiroid, paratiroid ini juga banyak ditemukan ya, sehingga hanya itu yang diberikan dan itu yang masuk di blueprint ujian kompetensi apoteker. Oke, mungkin sedikit saya akan mengingatkan kembali ya bagi teman-teman kalau tadi di salah satu capaian pembelajaran yang harus kalian kuasai ya sejak PMK-nya adalah bagaimana adik-adik ini bisa mengidentifikasi ya pada permasalahan pengobatan pasien ya. Karena kita adalah apoteker, maka ruang lingkup pekerjaan kita ya bukan kita mempelajari perjalanan penyakit, kita mempelajari tentang bagaimana interpretasi dari data pengukuran hasil lab ataupun mungkin data penunjang yang lain itu bukan dalam rangka kita akan menegakkan diagnosis,
tetapi dalam rangka kita melakukan medication review. Ya. Jadi seorang apoteker itu terutama sekarang tuntutannya ya, karena di era akreditasi rumah sakit ini seorang apoteker harus bisa menunjukkan kinerjanya itu apa gitu ya, terkait dengan pasien gitu ya. Salah satunya yang bisa menjadi bukti adalah farmasis, apoteker melakukan medication use review. Oke, nah kira-kira kalau dari namanya ini apa sih yang harus kita lakukan? Ada yang bisa berpendapat? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang apoteker itu? Izin menjawab, Bu Yeni. Iya, silakan Mbak Tunjung ya. Oke. Kalau sekilas mengenai judul yang telah dipaparkan oleh Bu Yeni, saya berpikir mengenai screening resep dan screening kondisi pasien yang kita hadapi. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, ini ada muncul istilah lagi tadi Mbak Tunjung ya, ada screening resep. Oke, bagus. Nah, ada yang bisa Mbak Tunjung penjelasannya Mbak Tunjung, screening resep itu kita ngapain sih? Kita lakukan apa sih dari resep yang diperoleh oleh pasien? Lain, monggo. Nah, ini saya ingin review materi dari semester 1 ini. Silakan, ada 49 orang di sini, jangan cuma 5 orang yang bicara. Ayo. Apa itu screening resep? Ngapain screening resep itu? Nila izin menjawab, Bu. Oke, Mbak Nila Munana, silakan. Kalau screening resep itu kan suatu pemeriksaan resep yang dilakukan oleh apotek terhadap resep yang diterima. Nah, untuk screening resepnya itu meliputi kelengkapan administratif seperti dokter siapa yang memberikan resep, terus